Tanggal 13 Agustus tahun 2022 nanti Liga Italia Serie A akan bergulir. Para klub-klub papan atas sampai klub promosi gencar melakukan belanja pemain guna merombak skuad untuk hadapi musim baru Serie A 2022-2023. Tim perengku Scudetto musim lalu, AC Milan, ikut meramaikan bursa transfer musim panas dengan memboyong pemain yang berlaga di Premier League, yaitu Divock Origi. Rival sekota Rossoneri, Inter Milan, tak lupa mendatangkan pemain yang mengantarkan mereka Scudetto di musim 2020-2021 dan final Europa League 2 musim lalu, Romelu Lukaku. Walaupun hanya sebagai pemain pinjaman dari raksasa Premier League The Blues Chelsea, paling tidak kontribusi Lukaku bagi La Beneamata cukup beri pengaruh positif untuk performa Inter Milan yang akan bersaing di Italia maupun di Eropa. La Vecchia Signora di musim panas ini pun menarik kembali pemain lama mereka yang bermain di negeri Pangeran Charles, yaitu Paul Pogba. Pemain ini merupakan pemain yang menjadi bagian Juve merajai Serie A di musim 2012 hingga 2016. Sebelum akhirnya berlabuh ke Old Trafford di musim 2016-2017. Dari ibu kota, Serigala Roma merekrut kembali pemain primavera mereka, Avena Gyan. Pemain yang pada musim lalu dihadiahi Mourinho sepatu seharga 12 juta rupiah ini, berkat prestasinya yang mengantarkan AS Roma memetik kemenangan atas Genoa dengan skor 0-2 di lanjutan Liga Italia Serie A. Pemain muda asal Ghana ini, yang berusia 19 tahun, digadang-gadang akan menjadi pemain masa depan Serigala ibu kota AS Roma. Berpindah ke kota Monza, klub baru Berlusconi, AC Monza, terus mendatangkan pemain-pemain baru yang pernah merumput di Serie A. Seolah ingin mengulang kesuksesan AC Milan di musim-musim lampau. Adriano Galliani selaku wakil presiden AC Monza, selalu membidik pemain-pemain yang pernah menjadi skuad Inter Milan, dari penjaga gawang, bek tengah, gelandang hingga penyerang depan. Pemain-pemain ini pun seolah akan dijadikan pemain kunci AC Monza untuk hadapi Serie A musim depan 2022-2023. Seperti yang kita tahu di musim 2010-2011, mantan pemain-pemain Inter Milan pun menyusup di skuad AC Milan di kala itu. Ada nama Clarence Seedorf, Andrea Pirlo dan Zlatan Ibrahimovic berikan andil dalam perburuan gelar di beberapa kompetisi Italia, dan hasilnya pun terbukti. 1 Scudetto dan 1 trofi Supercoppa Italia berhasil dibawa pulang ke San Siro. Menarik mengamati persaingan Liga Italia Serie A musim depan. Pasalnya, para raksasa Serie A bahu-membahu menambal beberapa lini yang dianggap kurang konsisten secara performa di musim lalu. Seolah mereka ingin kembalikan kejayaan yang pernah diraih di musim-musim sebelumnya. 4 raksasa Serie A seolah temukan jati diri dalam kurun waktu 2 musim. Setelah selama 9 musim berturut-turut, raksasa kota Turin selalu mendominasi ketatnya persaingan Serie A tanpa jeda. Di musim 2020-2021, Inter Milan berhasil serobot Scudetto di musim itu walaupun harus saling tikung dengan rival sekota AC Milan. Di musim lalu, Rossoneri pun demikian, berhasil menutup ketatnya Serie A dengan manis. Walaupun La Beneamata masih eksis di Coppa Italia dengan memboyong gelar tersebut ke kota mode, klub ibu kota pun tak mau kalah. Serigala Roma berhasil bawa pulang trofi dari Liga Kasta ketiga Eropa UEFA Conference League. Di bawah asuhan The Special One, Zaniolo dan kawan-kawan berhasil sudahi perlawanan Feyenoord Rotterdam di final Conference League, walaupun harus menang dengan skor 1-0. Ini bisa jadi sinyal positif kebangkitan sepak bola Italia untuk berbicara banyak di kompetisi Eropa musim depan. Jangan melupakan klub yang baru promosi ke Serie A, AC Monza. Klub milik Opa Berlusconi ini serius melakukan pembenahan skuad untuk menatap Serie A di musim depan, dengan mendatangkan para punggawa-punggawa Inter Milan yang berpengalaman merumput 4 musim terakhir di Serie A. Andrea Ranocchia, Alessio Crano,
Stefano Sensi dan satu nama lagi pemain yang bermain untuk klub milik Nasir Al-Khelaifi, PSG, yaitu Mauro Icardi. Pemain berpaspor Argentina ini akan didaratkan Opa Galliani ke kota Monza, guna melengkapi skuad The Winning Team klub berjuluk Biancorossi ini. Klub yang bermarkas di Brianteo Stadium ini masih punya rencana besar untuk datangkan dua pemain lain yang bisa jadi akan mengantarkan klub dari kota Monza untuk unjuk gigi di kasta tertinggi sepak bola Italia. Ada nama Edinson Cavani dan bomber Inter Milan asal Bosnia Herzegovina Edin Dzeko. Pemain ini sukses antarkan Inter Milan bawa pulang Coppa Italia ke Giuseppe Meazza di musim lalu. Opa Berlusconi seolah terobsesi ingin gabungkan kekuatan sepak bola dari dua raksasa kota Milan, yaitu Inter dan AC Milan. AC Monza sendiri saat ini dilatih oleh mantan pemain AC Milan yang berjaya di era 80-an yaitu Giovanni Struppa. Struppa dulunya merupakan rekan satu tim Carlo Ancelotti, yang menangkan banyak trofi di Italia maupun Eropa. Namun karir kepelatihannya tak semoncer Don Carlo, yang berhasil menukangi beberapa klub raksasa dari 5 liga utama benua biru. Bisa jadi demikian, lantaran klub-klub yang ditukangi Struppa merupakan klub-klub yang menghuni kasta kedua dan ketiga negeri Pisa. Sejak memulai karir sebagai pelatih di tahun 2011, mantan gelandang AC Milan di era 80-an ini tak pernah sekalipun merasakan juara bersama klub yang diasuhnya. Namun perlu diingat, taktik, strategi dan skema permainan sepak bola yang diterapkan antara Struppa dan Carletto tak jauh berbeda, karena sama-sama menjadi anak asuh Arrigo Sacchi yang sukses antarkan AC Milan kuasai Eropa di eranya. Datangkan beberapa pemain penting yang pernah merumput bersama Inter Milan dan dilatih mantan anak asuh pelatih terbaik Serie A Arrigo Sacchi, bisa menjadi titik balik munculnya AC Milan baru, dengan filosofi yang tidak jauh beda dengan Rossoneri, yang berhasil rebut beberapa gelar prestisius di kala itu. Tinggal menunggu kick-off Serie A, yang sebentar lagi akan bergulir tanggal 13 Agustus nanti. Mampukah klub baru Opa Berlusconi ini rebut posisi 4 besar Serie A, atau harus terpuruk dan kembali ke habitat semula yaitu Serie B? Terima kasih telah menyimak video ini. Apabila ada kekurangan, tulis di kolom komentar.